edukator kita. Dulunya beliau adalah mantan manajer di perusahaan Jerman juga, owner dari sebuah event organizer yang bernama Matapena, dan beliau juga banyak sekali pernah ngamen, pernah jadi preman, dan seru sekali latar belakang beliau. Sebelum kita perkenalan dengan beliau, saksikan dulu video profile satu ini. Sorry ass DJ. You can get some. Inilah Bapak Kurniawan Barus. Selamat malam Bapak Barus. Malam Pak Amang. Silakan Pak Barus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Barus. Saya dari Surabaya Sidoarjo ya, tengah-tengah di Waru. Hari ini memang istimewa sekali. Kalau tadi Mas Amang katakan tentang latar belakang, ya betul, saya adalah seorang brand manager mantan ya, sebuah perusahaan dari Jerman, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang automation system, dan juga owner atau pemilik sebuah event organizer yang bernama Matapena. Bapak Ibu semua, hari ini kenapa saya bilang istimewa? Karena orang-orang yang bertugas ya dari acara bisnis talk online pada hari ini adalah mereka yang memang di awal berdarah-darah, betul-betul menjadikan ini tanpa pilihan, ini mati atau sukses gitu kan. Tapi pasti ada proses ke arah sana, adalah jika seorang yang sebenarnya saya tidak begitu kenal, dari seorang teman event organizer yang datang kemudian bercerita tentang bisnis ini. Yang saya tahu beliau adalah orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang good looking, dan saya langsung tertarik. Walaupun secara prinsip saya belum tahu persis apa sih bisnisnya gitu. Yang saya tahu dan yang saya pahami adalah orang yang mengajak saya itu pasti sudah mikir masa-masa bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu juga yang diundang di ruangan ini mungkin punya mental yang sama dengan saya. Saya malas mikir. Orang yang mengajak saya pasti sudah mikir bisnis ini bagus apa enggak. Jadi saya enggak harus ikut mikir, dan itu bisa diwakilkan oleh orang yang sudah mengundang Anda di hari ini. Tapi pertimbangan saya ada, kenapa saya memilih ini bisnis? Karena saya adalah orang yang pernah berada di dunia kerja. Saya juga pernah berada di dunia owner sebuah bisnis yang menjadikan ini sangat berbeda. Bedanya di mana? Ketika saya bekerja, itu seperti saya makan ada sebuah kue, ada sebuah hidangan, di mana kalau saya makan kue itu, semakin banyak saya memakan kue itu, maka semakin sedikit orang lain mendapatkannya. Artinya kalau kue itu saya ambil 1/4, orang dapatnya 3/4, itu dibagi berapa orang. Kalau saya ngambilnya 3/4, orang lain ngambilnya 1/4. Begitulah yang terjadi sebenarnya di dunia kerja Bapak Ibu. Ketika saya berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semua skill yang saya punya, kemudian saya menjadi seorang brand manager, itu artinya saya menutup kesempatan seluruh dari karyawan-karyawan di kantor itu untuk mendapatkan posisi yang sama dengan saya. Itu yang membuat saya tidak nyaman kerja. Sehingga Anda kalau sekarang dalam dunia kerja, kalau ada satu orang yang menyinggung Anda, ya memang begitu situasinya, memang harus begitu. Kenapa? Karena mereka juga mungkin menginginkan posisi Anda. Itu adalah pertimbangan saya. Maka saya harus keluar dari yang namanya dunia kerja. Itu bukan dunia yang saya impikan karena di dalamnya terlalu panas untuk saya kerjakan. Nah, yang kedua adalah ketika saya bertanya sama Pak Alam, apa potensi, siapa orang yang sudah memiliki income besar dari bisnis ini? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena parameter saya adalah ketika saya bekerja, ketika saya berbisnis, saya harus melihat siapa senior saya 5 tahun yang lebih duluan dari saya, itu posisinya apa gitu. Kalau di kantor 5 tahun setelah saya, orang-orang yang 5 tahun setelah saya ya sudah pensiun gitu loh. Saya enggak mau dalam kondisi
masih bisa bekerja, saya harus pensiun, sehingga saya kemudian memilih bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami menunggu Bapak Ibu semuanya tanpa terkecuali untuk sama posisinya dengan kami. Jika ini hanya ada dua, BE atau BP, karyawan, staf, atau menjadi seorang direktur, kami semua meminta Anda, mengharapkan Anda untuk sama-sama kita menjadi seorang direktur atas bisnis kita masing-masing. Itu kedua yang betul-betul membuat saya feel. Nah, yang ketiga adalah kalau sama-sama kita kerjakan bisnis ini, ketika saya bekerja dulu 8 jam, saya bisa menghasilkan penghasilan UMR paling banyak 5 juta. Di posisi saya di branch manager, saya bisa menerima income take home pay itu bisa 15 juta sampai 20 juta. It's okay. Tapi kalau di bisnis ini, saya yakin 100% Pak Henderson hari ini misalkan hanya mengerjakan bisnis ini 1 jam, 2 jam. Pak Jenik, Pak Alam mengerjakan bisnis ini 1 jam, 2 jam. Tapi penghasilannya bisa 1 miliar per tahun, artinya bisa mencapai angka 100 juta per bulan. Coba Anda bandingkan, 8 jam Anda bekerja, Anda dibayar 4 juta, 5 juta, 6 juta. Pak Alam, Pak Jenik, Pak Henderson, Bu Erika, Pak Uce itu mengerjakan bisnis ini 1-2 jam, tapi penghasilan mereka jauh lebih tinggi dari mereka yang mengeluarkan waktu mereka itu 8 jam sehari. Dan ini terbukti, dan ini ada buktinya. Saya tidak bicara tentang bisnis yang tidak ada buktinya. Berbeda ketika saya bertemu sama istri saya di Taman Bungkul ya. Kalau saya bilang supaya agak mesra ya, saya bilang Istana Taman Bungkul, Istanbul. Saya bertemu istri saya di Istanbul. Tempat di mana orang sering membicarakan tentang bisnis miliaran yang hampir semua tidak bisa membuktikan bahwa itu bisnis betul-betul bisa menghasilkan. Pernah kan Anda mendengar ada orang bicara tentang, oh ini bisnis batu bara, bisnis yang gede, banyak sekali hasilnya. Hasilnya bisa 1M, 2M, bahkan 1 triliun dan lain-lain. Tapi ternyata kopi aja itu nitip Pak. Sorry bro ya, saya titip kopi tolong dibayarin. Ini padahal baru ngomong bicara omset bisnis 1 miliar. Itu yang membuat saya, ini harus saya kerjakan. Tapi 6 tahun yang lalu itu ada masalah Bapak Ibu. Masalah apa? Kami ini masih bekerja manual. Di awal-awal sebelum kami tahu namanya New Univision ini, kami bekerja itu seperti petani. Tanam sini, tanam sini, tanam satu. Yang kami harapkan adalah kami menanam sebanyak-banyaknya. Mungkin yang utara yang tumbuh, mungkin yang selatan yang tumbuh, mungkin yang barat yang tumbuh. Mungkin dari semuanya hanya satu yang tumbuh. Kami lakukan itu selama hampir 2 tahun ketika New Univision ini kemudian berdiri. Akhirnya kami tidak lagi seperti nelayan yang mancing. Kami adalah jala yang memancing dengan jaring. Bisnis Talk Online adalah jaring yang bisa memilih Anda memang ditakdirkan untuk menjadi tim kita, sama-sama untuk merubah hidup kita di sini. Nah, Bapak Ibu semua, awal Univision berdiri, kenapa saya bilang berdarah-darah? Karena kami masih mencari apa formula yang paling tepat, apa formula yang paling pas, sehingga bisnis ini itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan Allianz. Karena Allianz merubah konsep bisnis agency system ke bisnis system, maka kita harus berubah cara pandang melihat bisnis asuransi ini bukan lagi seperti yang Pak, ini ada bagus kalau nanti Bapak meninggal. Turun opo langsung ditolak. Aku ini saya seger Mas. Ada lagi, Pak, tidak khawatir kalau ada apa-apa dengan keluarganya. Loh, ada apa? Sudah siap? Loh, ada apa siap ini? Membuat orang malah tambah menolak, tambah takut. Wah, asuransi ini mendoakan orang sakit, mendoakan orang meninggal. Seorang profesional financial consultant harus menciptakan nasabah dengan cara begini Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu, saya dari Allianz, saya mau minta waktu 5 menit, kita mau sosialisasi bla 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 bla. Ya, it's good, it's worth to try, itu boleh dilakukan. Tapi itu akan membutuhkan effort yang banyak sekali dan itu membutuhkan waktu Anda yang banyak sekali. Pelipat gandaan waktunya jadi tidak ada. Karena untuk bisa punya keberanian untuk bicara sama orang, untuk bisa cerita tentang komplit detail semuanya, it takes time.
Ketika Anda berusaha menjalankan bisnis dengan kekuatan Anda tidak punya faktor kali, maksud saya teman-teman. Ketika datang ke bisnis talk, apa tujuan kita? Membangun bisnis, mensponsor orang, rekrut orang. Saya datang ke bisnis talk, saya ngotot harus ada bisnis talk dan harus rutin tiap Jumat, harus ada tiap minggu. Kenapa? Karena saya mau bekerja dengan sistem. Saya tidak bawa prospek, saya datang. Saya bawa prospek, saya datang. 3 kali bisnis talk berturut-turut saya nggak dapat prospek, saya tetap datang. Tujuannya sederhana, agar organisasi saya melihat bahwa saya selalu datang di bisnis talk. Oh, cara membangun bisnisnya harus datang bisnis talk. Selesai. Ketika organisasi saya menggunakan bisnis talk untuk membangun bisnisnya, tugas saya clear. Tadi, tapi sudah menjadi sebuah bisnis yang menyenangkan, sebuah bisnis yang sekali jaring itu bisa menghasilkan banyak sekali hasil. Hasil mulai ada, mulai peningkatan income dari kondisi bangkrut, tidak punya income, bahkan punya hutang 1,2 kalau saya hitung dengan aset yang akhirnya ikut hilang, hampir 2M. Tapi dari bisnis ini, 2019, semua hutang saya alhamdulillah dikabulkan sama Yang Maha Kuasa untuk selesai. Bapak Ibu, jika saya berpikir bahwa utang 1,2 atau 2M ini bisa saya bayar dengan cara saya bekerja di kantor, maka saya bisa bekerja seumur hidup, utang saya mungkin belum bisa terbayar. Nah, apa yang saya lakukan setelah adanya Univision? Yang saya lakukan setelah adanya Univision hanya beberapa hal. Yang pertama adalah kalau saya berdoa setiap hari kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebenarnya itu yang namanya doa saya itu semuanya dikabulkan, Bapak Ibu. Semuanya dikabulkan. Hanya saja wadah yang saya siapkan untuk mendapatkan berkah dari Tuhan itu yang belum ada. Mungkin hanya segelas air yang saya siapkan. Padahal rezeki itu bisa segentong. Maka saya harus membesarkan wadah rezeki saya. Dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan belajar. Saya siap belajar. Saya cari Pak Alam dimanapun Pak Alam berada. Saya minta ilmunya. Saya curi diam-diam. Ya, curi diam-diam ini kalau Pak Alam malah seneng gitu loh. Daripada diajarin langsung kan mendingan dicuri diam-diam. Bagaimana cara mencuri diam-diam ilmunya Pak Alam? Gampang. Ada Univision Go. Di situ ilmunya Pak Alam saya curi. Pak Alam tidak tahu kalau saya sedang mendengarkan e-pro-nya. Pak Alam tidak tahu, Pak Jenik tidak tahu kalau saya sekarang sedang mendengarkan YouTube-nya. Mereka tidak tahu, tapi saya mendapatkan hasil, mendapatkan ilmu baru, dapat skill baru dari sesuatu yang sudah dikerjakan sama Pak Alam. Mungkin 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Nah, Anda yang masih baru di bisnis ini, pelajari semuanya yang ada di bisnis ini. Itu hanya lewat alat bantu yang memang sudah kita siapkan, Bapak Ibu. Untuk menyerap semua ilmu dari semua mentor kita, dari semua upline kita, dari semua senior kita. Pertanyaannya adalah apakah Anda siap belajar? Kalau memang Anda siap belajar, hal ini bukan menjadi hal yang mustahil lagi. Semuanya bisa terjadi. Nah, karena kalau tadi Pak Andrianto bicara tentang bagaimana cara menjadi MDIT, maka menjadi MDIT itu sebenarnya hanya bagian atau hanya hasil akhir dari proses yang Anda lakukan hari ini. Contoh, jika Anda mau menjadi MDIT, apakah harganya sama ketika Anda ingin menjadi BP? Seperti Anda beli mobil Mercy sama mobil City Car yang lain misalkan. Harganya beda, DP-nya beda, cicilannya beda. Kalau Anda mau menjadi seorang MDIT, maka Anda harus melakukan apa saja yang dilakukan oleh MDIT itu. Kalau Anda mau jadi BP, ya Anda tinggal melakukan apa saja yang dilakukan oleh BP. Ini cuma sebatas bisnis yang ada contohnya, Anda mau ikut apa tidak. Kesalahan kita saat ini adalah kita berada pada state mental yang merasa bahwa diri kita ini itu bisa lebih di atas orang lain. Ini yang bisa membuat kita fail, kita gagal di bisnis ini. Kemudian ketika kita mau menjadi MDIT, pertanyaan yang paling simple itu adalah Anda bayar harganya, kemudian Anda lakukan apa yang harus buat jadi MDIT. Terus bagaimana caranya, Pak? Caranya itu sangat simple, sangat mudah. Kalau hari ini Anda punya 60 cabang franchise yang masing-masing per bulannya punya 1 juta omset. Bayangkan Bapak Ibu, jika Anda punya bisnis omsetnya cuma 1 juta. Ini omset loh Bu, Bapak Ibu, bukan profit. 60 cabang Anda punya omset 1 juta, maka 1 tahun ke depan Anda sudah bisa menghasilkan penghasilan 1 miliar. Artinya, kalau ada contohnya, ada jalannya, ada map-nya, ada startup-nya, ya ini semuanya kembali kepada Anda.
apakah Anda hari ini siap untuk belajar atau siap untuk diajari? Karena bisnis ini bukan tentang seberapa banyak omongan yang Anda berikan, tapi adalah seberapa banyak yang Anda ingin dengar. Bisnis ini hanya tentang apa yang ada di antara dua telinga Anda. Anda mau rendahkan hati Anda mau belajar atau tidak. Nah, terakhir dari saya, jika bisnis ini begitu dahsyatnya hasil akhirnya, pertanyaan saya adalah, apakah Anda kalah sama pengemis atau pengamen di jalan sana? Saya kenapa bilang pengamen? Karena saya pernah melakukan. Ketika saya ngamen di jalanan, mengharap Rp1.000, Rp500 dari pengendara. Ketika orang tidak memberi, saya tidak putus asa. Saya ke belakang lagi. Saya cari pengendara yang lain. Tidak diberi, saya cari pengendara yang lain. Tidak diberi, saya cari pengendara yang lain. Tidak diberi, saya cari pengendara lain-lain. Tapi tidak ada perubahan dalam hidup. Tapi hari ini, jika Anda bekerja, ketika Anda melakukan, hari ini Anda lakukan kemudian, lakukan lagi. Tapi Anda bisa membahagiakan hidup Anda, membahagiakan keluarga Anda, membawa orang tua Anda umroh, membawa orang tua haji, membeli rumah yang layak, menyekolahkan anak Anda dengan layak. Kenapa Anda harus berhenti? So, teman-teman, kalau saya berterima kasih kepada orang yang mengajak saya di bisnis ini, cara saya berterima kasih kepada Pak Alam dan Pak Jenik adalah saya harus jadi orang terbesar, saya harus jadi tim terkuat dari Pak Alam dan Pak Jenik, dan saya harus menjadi orang yang mampu paling banyak membantu orang lain berhasil dan menikmati hasil dari bisnis ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.